Untuk IHSG kalau secara teknikal menurut saya ini memang sudah dekat dengan resisten, di mana resisten terdekat itu di 8.022. Pengamat pasar itu sebenarnya melihat bahwa ini sudah sebenarnya akan di-cut dengan chance 96%. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan kembali diperdagangkan di atas level 8 ribuan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dharma Putra Hendy Santoso selaku Branch Manager YB Sekuritas Sudirman. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendy, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Pak Hendy sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak, secara teknikal indeks harga saham gabungan sebenarnya perjalanannya tidak mulus-mulus banget nih Pak, karena secara intraday sempat mengalami fluktuasi menguat berbalik ke zona merah, kemudian berbalik ke zona hijau. Namun ketika dari Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuan, penguatan terjadi, dan saat ini beberapa menit jelang penutupan indeks harga saham gabungan masih bertahan di atas level 8 ribuan. Analisisnya Pak Hendy? Baik, untuk IHSG kalau secara teknikal menurut saya ini memang sudah dekat dengan resisten, di mana resisten terdekat itu di 8.022, dan menurut saya fluktuasi yang disebabkan di IHSG itu hanya karena beberapa emiten, contohnya seperti emiten DSSA ataupun MLPT menurut saya. Tapi apakah ini seketika pengumuman suku bunga di-cut apakah bagus? Menurut saya ini sejalan dengan apa yang sudah dilakukan dari kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, yaitu Pak Purbaya yang sudah menggelontorkan uang dan suku bunga yang sudah di-cut. Nah, bisa jadi harusnya ini menjadi sentimen yang lumayan positif, karena uang bisa keluar dari perbankan ataupun sektoral investasi lainnya yang safe haven ke yang lebih high risk, contohnya seperti saham itu sendiri. Jadi kalau untuk view saya, menurut saya IHSG mungkin masih akan menguat sampai hari Jumat ataupun hari Senin ya, untuk meretest lah resisten ya 8.084 sampai 8 maksimum 8.100. Seperti itu, Pak Dev. Baik, di sisi lain Pak, para investor masih menantikan rilis suku bunga dari The Fed ini Rabu waktu Amerika Serikat kalau tidak salah. Bagaimana Anda melihat dari sisi sentimen ini? Apakah memang sudah dipastikan The Fed akan memangkas suku bunga acuan? Namun di sisi lain para investor juga mencermati arah kebijakan ke depannya seperti apa? Kalau saya melihat The Fed ini akan mengangkat suku bunga, sebenarnya udah menurut beberapa analis ataupun para pengamat pasar itu sebenarnya melihat bahwa ini sudah sebenarnya akan di-cut dengan chance 96% menurut FedWatch Tool. Jadi kalau menurut saya lihat untuk pemangkasan suku bunga yang terjadi di Amerika itu akan terjadi dan memberi satu dampak yang pasti akan berdampak positif. Tapi apakah itu berlangsung jangka panjang? Menurut saya tidak langsung, karena dari uang yang berasal dari Amerika itu tidak langsung serta-merta langsung masuk ke Indonesia. Pasti akan masuk ke negara berkembang lainnya, emerging market lainnya, yang kalau kita mention ya visit India, China dan sebagainya. Nah, ketika mereka sudah selesai di sana, baru sisanya masuk ke Indonesia. Seperti itu Pak Dev. Sehingga kalau saya lihat sentimen memang ada, mungkin dari sisi sektor properti, sektor teknologi dan finance dan sebagainya, tapi I think ini bukan fase yang pas untuk IHSG melaju. Bahkan menurut saya bisa jadi IHSG malah terkoreksi.
Baik, dari sisi sektor dan saham Pak, terutama saham-saham yang cukup sensitif dengan kebijakan Bank Indonesia yang kembali memangkas, kita akan coba ulas dari sisi saham-saham perbankan big cap terlebih dahulu. Ini menarik Pak, respon dari perbankan Himbara hari ini cukup signifikan, dari melemah berbalik mengalami penguatan. Kondisi berbeda terjadi pada BBCA yang hari ini masih tetap melemah dan sudah kembali ke level 7.800-an. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Apakah BBCA tidak termasuk kepada perbankan yang mendapatkan aliran dana tersebut, atau mungkin ada beberapa aspek lainnya? Kalau menurut saya BCA ini mungkin masih akan tertekan, mungkin karena sentimen terakhir, karena sentimen kebocoran data yang dari artis yang itu, kemudian mungkin dari sisi BCA yang kemarin dikasusin kembali BLBI terakhir, sehingga membuat itu sentimen yang tidak terlalu oke untuk BCA. Tapi untuk perbankan lain kayak BRI, Mandiri, BNI, menurut saya yang lebih menarik itu di BNI, karena kelihatan secara teknikal bahwa BNI ini ada akumulasi yang terjadi, dan akumulasinya sangat rapi banget, di mana dari support, dari resisten secara teknikal itu kelihatan banget. Oke, kita ke BBCA terlebih dahulu Pak, untuk dari posisi teknikalnya dengan pelemahan yang terjadi hari ini. Kalau untuk BCA secara teknikal, kalau menurut saya resisten kuat yang harus dia break itu di area 8.000. Kalau dia bisa break 8.000, baru dia akan retest lagi ke area 8.500 sampai 8.700. Nah, setelah itu baru dia bisa menguat ke 9.000. Sehingga sebenarnya secara teknikal apakah low risk untuk BCA untuk kita trading kan? Menurut saya ini cukup low risk, karena kita cukup menjaga level 7.275. Seperti itu. Tapi kalau ingin mengkonfirmasi, saran saya lebih mending tunggu di level break level 8.000. Seperti itu. Baik. Karena potensi BCA itu membentuk pola double bottom. Oke. BBNI tadi tampaknya lebih Anda rekomendasikan pertimbangannya Pak. Hari ini berbalik menguat melesat di 1,83% di 4.450 Pak Hendy. Benar. Kalau untuk Bank BNI, kalau saya melihat bahwa BNI itu terjadi akumulasi ataupun sideways yang cukup rapi, ya, yang selalu saya lihat, dan tidak membentuk low baru, di mana setiap dia koreksi itu tidak bikin low baru, yaitu low terakhir itu di 8 April, kemudian di 7 Juli, kemudian di 4 Agustus, 4 Agustus dan 9 September, di mana terendahnya aja di 4.020. Sehingga saya melihat, oh ini kelihatannya ada potensi koreksi, potensi akumulasi dengan tidak ada volume buangan yang besar kalau saya lihat secara teknikal. Sehingga ada potensi BNI ini bisa menguat kalau dia bisa breakout dari 4.600 dengan support kuat itu di 4.070 sampai 4.100. Baik, penutupan hari ini di 4.450 berbalik menguat di 1,83%. Intraday hari ini sempat melemah ke 4.330, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendy, kita akan jeda kembali. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.